Perkenalkan, nama saya Michelle Audrey Varela dengan NPM 197. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video mengenai Lab Act Pharmacology, yaitu drug selection untuk asma. Jadi yang saya dapatkan adalah kasus D, yaitu ada pasien bernama Boy berumur 7 tahun yang dibawa oleh ibunya ke puskesmas dengan keluhan sesak nafas berbunyi disertai dengan batuk. Sesak timbul setelah terbatuk karena minum es. Sesak semakin berat, sehingga ibunya membawa ke puskesmas. Riwayat penyakit sesak nafas ada positif, lalu pencetus asmanya adalah kelelahan fisik, udara dingin, dan bila flu. Kemudian riwayatnya ada sering pilek dan bersin, tidak ada eksim, dan tidak ada alergi obat. Kemudian riwayat keluarganya, ibu dan kakaknya terdiagnosis asma. Lalu pemeriksaannya, pasien ini dapat menjawab pertanyaan dalam satu kalimat dalam posisi duduk, kemudian respirasinya 30 kali per menit, nadinya 110 kali per menit, lalu tekanan darahnya 110/70 mm raksa, tidak ada retraksi interkostal, terdapat wheezing, dan saturasi oksigennya 95%. Kemudian terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama ada tentukan diagnosis pasien di atas. Kemudian 2, bagaimanakah terapi farmakologis pada pasien ini berdasarkan GINA 2021. Kemudian yang ketiga, tulislah resep menurut kaidah yang benar. Alamat pasien ada di Jalan Hasanuddin 112. Kemudian jelaskan edukasi apa yang saudara berikan secara keseluruhan dan terkait dengan pasien ini. Dan yang kelima, bagaimanakah rencana monitor pada pasien ini? Baik, jadi diagnosis dari pasien ini adalah bronchial asma eksaserbasi akut dengan derajat keparahan mild to moderate. Kemudian physiology condition-nya adalah pediatric, patologi condition-nya adalah allergic rhinitis. Lalu ada kondisi lain-lainnya, yaitu faktor pencetusnya yang adalah kelelahan fisik, udara dingin, dan juga flu. Kemudian drugs atau obat-obatan yang dipilih untuk pasien ini, yang pertama ada short acting beta agonist, yaitu salbutamol. Yang kedua ada oral corticosteroid, yaitu prednison. Pilihan obat ini dipilih berdasarkan GINA 2021, di mana untuk asma eksaserbasi akut mild to moderate dipilih 1 SABA dan juga oral atau systemic corticosteroid. Kemudian ada tujuan daripada masing-masing obat yang dipilih adalah yang pertama, salbutamol atau SABA digunakan untuk membantu meredakan gejala-gejala asma, yaitu sebagai reliever medicine. Kemudian yang kedua, yaitu prednison atau oral corticosteroidnya digunakan untuk membantu mengontrol kondisi asma pasien yang pasien punya dan juga untuk mengurangi inflamasi pada saluran napas atau sebagai controller medicine. Kemudian ada edukasi yang diberikan kepada pasien asma secara umum atau secara keseluruhan. Jadi tujuan dari pemberian edukasi ini adalah meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat-obatan asma. Yang pertama yang harus dijelaskan adalah pengertian dari bronchial asma sendiri untuk meningkatkan motivasi pasien dalam mencapai keberhasilan terapinya, dan disertai juga dengan faktor-faktor pencetusnya. Kemudian yang kedua adalah efek-efek dari setiap obat yang diberikan kepada pasien dan bagaimana efeknya apabila pasien tidak menggunakan obat tersebut. Kemudian yang ketiga adalah efek-efek samping yang mungkin terjadi dalam penggunaan obat-obatan yang diberikan dan cara mengatasinya. Kemudian yang keempat ada instruksi, yaitu penggunaan inhaler dan juga
obat-obatan oral. Kemudian yang kelima ada non-pharmacological treatment, yaitu mengenai lifestyle dan habit. Kemudian yang keenam ada manage comorbidity. Kemudian yang ketujuh ada mengencourage pasien untuk patuh dalam menggunakan obat-obatan asma yang diberikan. Kemudian yang selanjutnya itu ada menuliskan asthma action plans untuk pasien. Kemudian yang terakhir, mengedukasi pasien untuk melakukan follow up lebih lanjut pada appointment selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, edukasi yang diberikan kepada pasien pada kasus ini secara khusus, yang pertama adalah mengenai penyakit pasien itu sendiri atau bronkial asma. Jadi bronkial asma adalah suatu kondisi medis yang menyebabkan jalur saluran udara paru-paru membengkak dan menyempit. Akibat pembengkakan ini, jalur udara menghasilkan lendir berlebih sehingga pasien sulit bernapas yang mengakibatkan batuk, napas pendek, dan mengi. Penyakit ini adalah penyakit yang kronis dan bisa saja mengganggu pekerjaan sehari-hari, dan yang dialami pasien ini adalah asma eksaserbasi akut dengan derajat keparahan ringan atau sedang. Kemudian disertai juga dengan faktor-faktor pencetusnya, bisa latihan fisik, lalu ada beberapa obat, cuaca yang buruk seperti badai petir dan kelembaban tinggi, kemudian menghirup udara dingin dan kering, dan beberapa makanan. Lalu ada juga wewangian. Dan faktor pencetus pada kasus ini yang terjadi pada pasien ini adalah kelelahan fisik, udara yang dingin, dan juga flu. Kemudian selanjutnya efek dari setiap obat yang diberikan. Saya memilih 2 obat berdasarkan GINA 2021. Yang pertama ada SABA, yaitu salbutamol, yang digunakan untuk meredakan gejala asma seperti batuk, mengi, dan sesak napas. Ia bekerja sebagai bronkodilator dengan mengendurkan otot-otot saluran udara ke paru-paru yang membuatnya lebih mudah untuk bernafas, atau sebagai obat reliever. Kemudian obat yang kedua ada oral corticosteroid atau systemic corticosteroid, yaitu prednison, yang bekerja sebagai antiinflamasi dengan mengurangi peradangan, pembengkakan, dan produksi lendir di saluran udara penderita asma. Akibatnya saluran udara tidak terlalu meradang dan cenderung tidak bereaksi terhadap pemicu asma. Dan hal ini memungkinkan orang dengan gejala asma memiliki kendali yang lebih baik atas kondisinya, atau bersifat sebagai obat controller. Kemudian selanjutnya saya akan mengedukasi pasien ini mengenai side effects, efek-efek samping yang mungkin terjadi pada pasien, serta cara mengatasinya. Efek samping dari salbutamol itu diantara lain ada hiperglikemi, free fatty acid yang tinggi, tremor, hipokalemi, dan juga palpitasi. Sedangkan efek samping dari prednison ada sistem pertahanan tubuh yang menurun, hiperglikemi, hiperkolesterol, lalu dalam kondisi kronis bisa menyebabkan gangguan distribusi atau akumulasi lemak di beberapa bagian tubuh. Kemudian ada miopati, osteoporosis, edema, tekanan darah meningkat, hirsutisme, libido menurun, amenorrhoe, gangguan pertumbuhan, glaukoma, katarak, kebutaan, ulcus pepticum, euforia, dan juga depresi. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan instruksi, yaitu teknik dalam penggunaan inhaler. Yang pertama, untuk melepas tutup inhalernya, lalu pasien harus dalam posisi berdiri atau duduk yang tegak, lalu kocok inhaler selama 5 detik, lalu miringkan kepala sedikit ke belakang, kemudian tarik napas dan embuskan napas panjang, kemudian memasukkan inhaler ke antara gigi dan tutup mulut hingga rapat, hingga seluruh bagian inhaler masuk ke dalam mulut pasien dan tidak ada yang terbuka, bagian yang terbuka.
Kemudian menekan inhaler dengan cepat untuk melepaskan obat, kemudian menarik nafas segera setelah obat inhaler tersemprot keluar agar obat bisa masuk ke dalam paru-paru. Kemudian bernafas seperti biasa selama 3-5 detik. Kemudian menahan nafas selama 10 detik untuk membiarkan obat masuk ke dalam paru-paru. Kemudian menunggu sekitar 30-60 detik sebelum mengambil isapan yang kedua. Kemudian inhaler ini yang berisi salbutamol digunakan ketika pasien mengalami sesak. Kemudian untuk oral kortikosteroid atau prednison diminum secara oral 2 kali sehari setelah makan. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai lifestyle atau habit yang harus diperhatikan pasien, yaitu untuk mengurangi minum es, menghindari udara dingin, kemudian menghindari melakukan aktivitas fisik yang berat untuk mencegah kelelahan fisik. Kemudian untuk mengontrol komorbidnya juga, yaitu alergi rinitis. Kemudian encourage pasien ini untuk mematuhi penggunaan obat-obatan asma yang diberikan, kemudian menuliskan action plan untuk pasien, dan meminta pasien untuk datang ke pertemuan selanjutnya untuk follow up. Kemudian ada rencana monitor yang saya buat pada pasien ini. Jadi yang pertama itu melakukan kontrol follow up terhadap pasien, terutama ketika obat yang diberikan sudah habis. Kemudian memonitor efek samping obat-obatan yang diberikan kepada pasien, kemudian memonitor efek-efek dari terapi yang diberikan, yaitu dokumentasi dari signs and symptoms-nya, kemudian memonitor fungsi dari paru-paru pasien, kemudian memonitor juga kepuasan dari pasien. Dan apabila kondisi pasien belum baik, saya akan menyesuaikan kembali terapi yang diberikan kepada pasien sesuai dengan kondisi pasien. Kemudian saya akan menjelaskan juga mengenai item-item dari dosage regimen pasien. Yang pertama, obat pertama ada salbutamol namanya, kemudian kekuatannya adalah 100 mikrogram per puff, preparationnya aerosol atau inhaler. Kemudian specific preparation itu ada tube, lalu number amount of drugnya 1, kemudian frekuensi dari administrasinya itu prorenata atau ketika dibutuhkan. Kemudian dosis setiap administrasi itu 2 kali semprot atau sebanyak 200 mikrogram. Kemudian rutenya itu ada inhalasi, lalu waktu administrasinya bila diperlukan atau bila sesak. Kemudian durasinya adalah 25 hari. Kemudian obat yang kedua itu namanya ada prednison, kekuatannya 5 mg, kemudian preparasinya tablet, nomor amount-nya adalah 50, kemudian frekuensinya 2 kali sehari, kemudian dosis setiap administrasinya ada 1 tablet atau sebanyak 5 mg, kemudian rute administrasinya ada oral, lalu waktu administrasinya post Q6 atau sesudah makan, dan durasi administrasinya juga 25 hari. Selanjutnya saya akan menuliskan resep untuk pasien sesuai dengan kaidah yang benar. Berikut adalah resep yang saya buat untuk pasien. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan mengenai kasus D ini untuk pasien asma ini. Sekian dan terima kasih.